Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kita diajak oleh Tuhan untuk merenungkan bacaan-bacaan yang sangat menginspirasi bagi hidup kita. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk memahami lebih mendalam bagaimana Allah itu hadir di tengah kita, membawa firman-Nya melalui karya rohnya dan tubuhnya, yaitu gereja. Bacaan Injil pada hari ini, Lukas menyampaikan kepada Theophilus bahwa ia telah mengambil suatu keputusan untuk membukukan kisah tentang Yesus Kristus dengan lebih teratur, agar segala sesuatu yang diajarkan kepada kita itu sungguh benar adanya. Lukas dalam hal ini ingin mengingatkan kita bahwa iman kita bukan sekedar dongeng atau mitos belaka, melainkan sejarah nyata dari pengalaman mereka menjadi saksi mata di kehidupan Yesus Kristus. Ini juga suatu tantangan dalam hidup kita, bagaimana kita tidak henti pada keyakinan iman yang dangkal, tetapi terus mendalami iman kita dengan menyelidiki firman Tuhan dan memahami maksudnya dan mengetahui kebenaran di dalamnya, agar kita tetap ada di jalan yang benar. Di dalam Injil hari ini juga Yesus dikisahkan membaca kitab Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa perutusannya ke dunia ini adalah membawa kabar sukacita, kabar baik bagi kita, membebaskan orang-orang yang tertawan dan menyembuhkan yang terluka. Ia menggenapi janji Allah dan membukakan jalan baru untuk keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus hadir bukan sekedar membawa kabar gembira, membawa kabar sukacita bagi orang-orang di zamannya, tetapi bagi kita juga yang sedang berziarah di dunia ini. Ketika kita merasa miskin akan semangat iman, Yesus hadir membawa kabar sukacita. Ketika kita terikat oleh dosa atau ketakutan kita, Ia menawarkan suatu pembebasan rohani. Ketika kita buta akan kehendak Allah, Ia memberikan cahaya dan arahan. Ketika kita tertindas oleh beban hidup, Yesus memberi kekuatan dan pengharapan. Kita juga hendaknya sadar bahwa perutusan Yesus juga menjadi perutusan bagi kita, umat beriman, umat yang percaya kepadanya. Kita diajak untuk menjadi saksi dan pembawa kebenaran bagi orang-orang terdekat kita, entah itu di dalam keluarga, di dalam komunitas, di ruang kerja kita, di masyarakat. Kita diajak untuk menyatakan kasih Allah melalui perkataan dan perbuatan kita. Ini juga sesuai dengan isi bacaan pertama dari kitab Nehemia, di mana kita diajak untuk melihat pentingnya firman Tuhan dalam membentuk dan menghidupkan umat Allah. Di sana dikatakan bahwa janganlah kamu berduka cita dan menangis, karena pada saat itu semua orang yang mendengarkan kalimat-kalimat Taurat menangis. Bagi kita orang yang beriman, firman Tuhan memiliki daya atau kekuatan sendiri. Ketika kita mendengarnya, hati kita mungkin digugah oleh kesadaran akan kelemahan dosa kita, tetapi Roh Kudus mengubah tangisan penyesalan itu menjadi sukacita keselamatan. Inilah panggilan kita, mendengarkan firman dengan hati yang terbuka, membiarkannya mengubah hidup kita dan membagikan sukacita itu kepada orang lain. Dalam surat kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa kita semua satu di dalam roh, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Meskipun kita memiliki peran dan karunia yang berbeda,
kita adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hal ini mengajarkan kita untuk terus mendukung dan menghormati orang-orang yang di dalam hidupnya terasa diabaikan, orang-orang yang terpinggirkan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah firman yang menjadi terang dalam kegelapan, pembebas di tengah belenggu, kekuatan bagi jiwa yang rapuh. Dia datang membawa kabar baik, kabar sukacita, bukan hanya untuk dunia yang dahulu, tetapi juga untuk kita yang sedang berziarah saat ini. Ketika langkah kita terasa berat, biarlah firman Tuhan menjadi penopang kita. Ketika kita tersesat dalam kebimbangan, biarlah rohnya menjadi pelita. Ketika dunia terasa memisahkan, biarlah tubuhnya, yaitu gereja, menjadi rumah kasih yang menyatukan. Maka marilah kita berjalan bersama dalam satu tubuh, saling mendukung dengan karunia yang telah Allah percayakan kepada kita masing-masing. Mari menjadi saksi firman yang menghidupkan, kabar sukacita bagi sesama, dan tanda nyata kasih Kristus di dunia. Tuhan memberkati kita.